Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 6. Kali ini kami akan membahas satu soal tentang penjadwalan CPU. Nah, jadi satu soal ini akan kami bahas dengan penjadwalan CPU, FCFS, PSJF, NPSJF, HPRN, dan round robin. Tugas ini diberikan oleh Pak Ibnu Sani Wijaya, Eskom MSI. Beliau adalah dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi di Universitas Dinamika Bangsa. Nah, sebelum membahas soal ini, atau sebelum membahas materi ini, saya ingin memperkenalkan nih, siapa sih teman-teman saya di kelompok ini. Nah, jadi anggota kelompok 6 ini ada yang pertama ada saya sendiri, Pandu Aiman Fares, kemudian ada Muhammad Ikhlasul Amal, kemudian Muhammad Yanuarta Panani, selanjutnya adalah Muhammad Iqbal Fadilah, dan yang terakhir adalah Muhammad Raihan Saputra. Nah, ini adalah teman-teman saya dalam membahas tentang penjadwalan CPU ini. Nah, sebelum kita lanjut ke soal, ada baiknya kita tahu nih, apa sih penjadwalan CPU itu? Nggak mungkin dong kita membahas tentang soal penjadwalan CPU, tapi kita tidak tahu apa sih penjadwalan CPU itu. Nah, jadi kawan-kawan, penjadwalan CPU adalah mekanisme pada sistem operasi untuk mengatur giliran eksekusi proses atau program yang sedang berlangsung, sehingga CPU dapat digunakan secara efisien dan adil. Nah, jadi ini adalah pembagian antara proses 1 dengan proses 2 agar prosesnya terjadi secara adil, bergantian, dan waktu yang digunakan juga efisien. Nah, ada beberapa tujuan utama untuk pembagian CPU ini. Nah, yang pertama itu adalah memaksimalkan penggunaan CPU. Itu jelas ya. Jadi maksimal kerja CPU itu, tidak mubazir. CPU misalkan CPU-nya mantap nih, bagus, tinggi speknya, tapi digunakan secara tidak maksimal. Nah, kemudian meminimalkan waktu tunggu proses. Nah, jadi proses 1 dengan proses 2 itu dilakukan secara cepat dan bergantian, atau proses tunggu dari proses 1 ke proses 2 itu tidak terlalu lama. Kemudian adalah menjaga sistem tetap responsif. Nah, contoh dari penjadwalan CPU ini adalah penjadwalan CPU menentukan aplikasi mana yang dijalankan lebih dulu dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi tersebut. Nah, jadi di dalam penjadwalan CPU ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah FCFS, PSJF, NPSJF, HPRN, dan round robin. Nah, tujuan utama dari penjadwalan CPU ini adalah agar waktu yang digunakan dalam memproses suatu data itu bisa efisien, bisa dilakukan secara bergantian, adil, dan penggunaan CPU juga digunakan secara maksimal. Sekarang mari kita menuju ke soal. Baiklah kawan-kawan, di sini kita bisa lihat soal tugas kelompok. Di situ ada proses, arrival time, dan burst time. Nah, di sini bisa kita lihat ada proses P1, P4, P3, P2, P6, dan seterusnya. Nah, di arrival time ini adalah waktu datangnya proses. Itu ada P1 itu di 4, kemudian P4 ada 2, P3 0. Nah, di sini kita bisa lihat siapa sih yang datang duluan. Di sini kita lihat siapa sih yang angkanya terkecil, karena yang terkecil itulah yang datang duluan. Misalkan P3, karena arrival time-nya 0, maka P3 duluan. Kemudian dilanjutkan dengan P5, karena P5 berapa? Itu ada 1. Nah, kemudian dilanjutkan dengan P4. Nah, kenapa P4? Karena kan P4 dengan P2 ini sama, arrival time-nya sama. Kenapa kita dahulukan P4? Karena burst time dari P4 itu adalah 3. Dan burst time dari P2 itu adalah 4. Maka ketika arrival time-nya sama, yang kita dahulukan itu adalah yang burst time-nya paling sedikit. Nah, bisa kita lihat di sini, ini sudah saya urutkan P3, P5, P4, P2, P6, dan P1. Nah,
kita akan membahas tentang FCFS ya. Siapa yang datang duluan, dialah yang bakal diproses duluan. Nah, di sini bisa kita lihat, lakukan penjumlahan untuk seluruh beras stem yang dimiliki setiap proses dengan tujuan mendapatkan nilai maksimum pada grafik Gantt hingga didapat nilai total, yaitu 5 tambah 6 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1 itu adalah 21. Jadi diagram Gantt itu kita buat sebanyak 21 kolom itu. Jadi itu dengan ini kita tidak membuat diagramnya terlalu panjang, terlalu pendek. Nanti kan mungkin kurang atau lebih. Jadi maksimalnya itu jadi 21. Nah, melalui jumlah total ini akan didapat suatu grafik yang dimulai dari 0 sampai ke 21. Nah, ini ada di bawah sekali ini ada 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 21. Nah, pada metode FCFS akan dimulai dari proses 3 karena urutannya didasarkan pada waktu datang setiap proses. Dari yang pertama kali datang ke prosesor selanjutnya sehingga didapat urutan P3, P5, P4. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kita urutkan dengan yang pertama datang. Nah, jadi itu kita dapat yang pertama datang itu adalah P3, selanjutnya P5, P4, P2, P6, dan P1. Nah, dari proses 3 akan dimulai dari detik ke 0 dan berakhir ke detik ke-5 untuk respon time atau RT akan dihitung dengan finish time dikurang arrival time sehingga proses 3 dapat hasil 5 kurang 0. Nah, jadi begini, karena proses atau burst time dari proses 3 ini, dari P3 ini adalah 5, maka kita hitung dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kita proses sampai ke-5, kolom ke-5. Nah, kita lihat nih, start time-nya di angka berapa? Nah, start time atau ST ini dapat di angka 0. Kemudian finish time-nya di angka berapa? Finish-nya kita lihat di angka 5. Nah, RT ini adalah finish time itu dikurang arrival time. Jadi 5 dikurang 0, maka hasilnya adalah 5. Itu adalah respon time. Kemudian selanjutnya, untuk proses 5 akan dimulai dengan detik ke-5 dan berakhir di detik ke-11. Untuk respon time akan didapat 11 kurang 1 sama dengan 10. Nah, jadi begini. Sama seperti tadi, kan datang di detik, arrival time-nya detik ke 1. Karena proses dari P3 tadi masih berjalan, maka ditunda dulu beberapa waktu sampai proses 3 itu selesai, sampai P3 itu selesai, yaitu di detik ke-5. Nah, setelah selesai, langsung nih ke P5 dari ininya. Kita lihat di sini, berarti burst time-nya ini ada 6 dan kita mulai dari detik ke-5. Detik ke-5 itu kita hitung aja. Berarti burst time-nya 6. Mulai dari detik ke-5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hitung sampai 6. Berarti 5 tambah 6 itu adalah 11. Nah, jadi start time-nya ada di 5 untuk P5 ini dan finish time-nya ada di 11. Karena 5 tambah 6 itu 11. Kita hitung juga di sini, di kolom ini kita lihat, biar tidak salah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai ke 6. Itu berakhir di finish time-nya adalah 11. Nah, respon time-nya itu adalah 11 dikurang 1. Dapatnya 10. Jadi, itu respon time itu finish time dikurang dengan arrival time. Nah, yang selanjutnya, di tahap selanjutnya bisa dilihat bahwa arrival time dari proses 4 dan 2 itu sama, sehingga pilihan proses dengan burst time yang lebih kecil, maka proses selanjutnya yang bekerja adalah proses 4. Nah, ini yang saya bilang sama tadi,
karena P4 dan P2 itu arrival time-nya sama, yaitu 2, detik kedua. Nah, ini kan bingung nih, siapa sih yang diproses duluan? Nah, jadi karena arrival time-nya sama, yang kita lihat itu adalah burst time-nya, waktu prosesnya. Nah, di sini kita lihat P4 itu adalah 3 dan P2 itu adalah 4. Maka yang kita pilih pertama adalah P4 karena P4 itu waktu burst time-nya lebih sedikit. Nah, kita mulai dari detik ke-11 karena baru selesai P5 tadi. Nah, kita hitung 3 ya. Dari 11 ke 1, 2, 3. Berarti berakhir di 14. Start time-nya kita buat dari 11, finish time-nya ke 14. Dan untuk respon time-nya itu dapat di 12 karena 14 dikurang 2. Finish time dikurang arrival time itu adalah 12. Nah, yang selanjutnya adalah proses 2. Akan dimulai dari titik ke 14 dan berakhir di titik ke 18. Nah, di sini kita lihat burst time-nya itu ada 4. Kita mulai dari detik ke-14 kan. 1, 2, 3, 4. Berakhir berarti dari 14 ke 18. 14 tambah 4 jadi 18. Nah, jadi kita buat start time-nya di 14 dan untuk finish time-nya di 18 dan respon time-nya itu dapat 16 karena 18 kita kurangin 2 jadi 16. Selanjutnya adalah P6. Untuk proses P6 akan dimulai dengan dari titik ke 18 dan berakhir ke titik 20. Untuk respon time-nya akan didapat 20 kurang 3. Nah, gini. Sama seperti tadi, karena burst time-nya 2, itu kita mulai dari berapa tadi? Dari 18 ya, guys. Dari 18 karena P2 berakhirnya di 18. Jadi 1, 2 karena burst time-nya 2 kita tambah 2, 1, 2. Nah, berhenti di 20. Berarti start time-nya kita buat 18 dan finish time-nya kita buat 20. Dan respon time-nya kita kurangin aja. 20 dikurang 3 sama dengan 17. Nah, selanjutnya adalah P1. Itu dimulai dari titik ke-20. Karena selesai P6 itu di detik ke-20 tadi kan. Jadi burst time-nya berapa? Burst time-nya adalah 1. Nah, kita tambah aja 20 1 langkah jadi 21. Nah, jadi kita buat start time-nya 20, finish time-nya 21. Nah, kita kurangin lah finish time dikurang arrival time-nya adalah 4. 21 dikurang 4 hasilnya 17. Nah, jadi sudah lengkap nih untuk proses dari proses 1 ke proses 6. Untuk prosesnya sudah lengkap. Jadi bisa kita lihat di sini untuk mendapatkan rata-rata kecepatan prosesnya atau TR yang didapat dari TR sama dengan TI. TI itu adalah total semua respon time. Nah, total semua respon time itu berarti di sini ada 5 ditambah 10 tambah 12 tambah 16 tambah 17 tambah 17. Itu dibagi dengan jumlah dibagi N. TI dibagi N. Berarti semua total jumlah respon time ini dibagi dengan semua jumlah proses. Jadi jumlah proses kita di sini ada 6. Berarti kita tambahkan respon time ini semua dari 5, 10, 12, 16, 17, 17. Dapat hasilnya kita bagikan dengan 6 karena prosesnya ada 6. Nah, begini. Sehingga dari kasus ini didapat TI sama dengan 5 tambah 10 tambah 12 tambah 16 tambah 17 tambah 17 sama dengan 77. Jadi nilai TR yaitu 77 dibagi 6. Hasilnya adalah 12,83 milisecond. Ini adalah tentang FCFS. Nah, yang selanjutnya adalah PSJF yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan PSJF. Lakukan perjumlahan untuk seluruh burst time yang memiliki setiap prosesor dengan tujuan mendapat nilai yang maksimum pada grafik Gantt, sehingga didapat nilai total yaitu 5 tambah 6 tambah
tambah 3, tambah 4, tambah 2, tambah 1, jadi sama dengan 21. Melalui jumlah tolak ini akan didapat suatu grafik yang dimulai dari 0 sampai ke 21. Pada PSJF, proses akan dimulai dari prosesor 3 dari detik ke 0 sampai ke 5. Hal ini walaupun dari tentang 0 sampai rentang 5, tidak ada bros time yang lebih kecil dari prosesor 3. Proses ini menyebabkan nilai dari respon time yaitu 5 kurang 5 ke 0 sama dengan 5 ms. Dikarenakan proses tersebut dinyatakan bahwa prosesor P3 sudah selesai. Selanjutnya, proses akan memiliki burst time lebih kecil, yaitu prosesor 1 dengan burst time 1 ms, sehingga akan dimulai dari detik ke-5 sampai ke detik ke-6. Proses ini menyebabkan nilai dari respons time-nya yaitu 6 kurang 4, jadi sama dengan 2 ms. Melalui proses ini dinyatakan bahwa P1 telah selesai. Selanjutnya, dilanjutkan oleh prosesor 6 yang akan berjalan dimulai dari detik ke-6 sampai detik ke-8. Proses ini menyebabkan nilai dari response time-nya yaitu 8 kurang 3, jadi itu sama dengan 5 ms. Melalui proses ini dinyatakan bahwa P6 sudah selesai. Proses ini berlanjut ke prosesor 4 yang berjalan dimulai dari detik ke-8 sehingga detik ke-11. Proses ini menyebabkan nilai dari response time yaitu 11 kurang 2, jadi 9 ms. Melalui proses ini dinyatakan bahwa P4 telah selesai. Selanjutnya berlanjut ke prosesor 2 yang berjalan dimulai dari detik ke-11 sampai detik ke-15. Proses ini menyebabkan nilai dari response time yaitu 15 kurang 2 menjadi 13 ms. Melalui proses ini dinyatakan bahwa P2 telah selesai. Proses ini diakhiri oleh prosesor 5 yang berjalan dimulai dari detik ke-15 sampai detik ke-21. Proses ini menyebabkan nilai dari response time yaitu 21 kurang 1 jadi 20 ms. Melalui data ini dapat seluruh total dari nilai waktu response time yaitu 5 tambah 20 tambah 9 tambah 13 tambah 5 tambah 2 menjadi 54. Dengan data ini dapat hasil TR yaitu 54 dibagi 6 yaitu 9 ms. Baik teman-teman, next kita bakal menjelaskan tentang NPSJF. Baik. Nah, NPSJF dilakukan untuk seluruh burst time-nya. Nah, setiap BT-nya itu kita harus akumulasi semua. 5 tambah 6 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Nah, itu hasilnya itu 21. Nah, di 21-nya itu kita akan membuat Google Chart. Dan chartnya itu dari 0 sampai 21. Next. Nah, untuk menentukan siapa yang mulai duluan, kita kan menentukan duluannya itu dari AT-nya dulu teman-teman. Nah, AT-nya itu dia bakalan 0 dari titik 0 sampai ke titik 5. Itu yang di tanda merah. Setelah itu dia bakalan, nah habis itu setelah yang P3-nya itu udah ketemu, yang dari detik 0 sampai detik 3, baru kita cari lagi yang lain. Nah, itu menentukan yang terkecil lagi, yaitu di BT-nya. Nah, di sini kan BT P1-nya itu paling kecil, yaitu 1. Nah, tinggal dikurang aja dari detik 5 ke detik 6. Nah, kita responsifnya 6 FT dikurang AT sama dengan 4. 6 kurang 4 yaitu 2. Nah, itu 2 itu dari RT-nya itu teman-teman. Dari 6 dikurang 4. Lanjut. Nah, setelah itu, setelah prosesnya itu kita lanjut ke P6. Tadi kan P1. Terus lanjut lagi ke P6. Nah, P6 itu dimulai dari detik 6 sampai ke detik 8. Proses ini menyebabkan nilai responsif
time-nya itu yaitu 8 dikurang 3 yaitu 5. Nah, setelah itu baru P6 itu dinyatakan selesai. Lanjut, proses ini berlanjut ke proses yang keempat, yaitu yang dimulai dari detik ke-8 hingga ke detik 11. Proses ini menyebabkan nilai responsive time yaitu 11 dikurang 2 sama dengan 9 ms. Nah, habis itu setelah itu kita lanjut lagi teman-teman ke proses 2 yang berjalan dari mulai detik 11 sampai ke detik 15. Proses ini menyebabkan responsive time yaitu 15 dikurang 2 sama dengan 13. Habis itu melalui proses ini dinyatakan bahwa P2 itu telah selesai. Nah, terus sisanya nih teman-teman yaitu diakhiri dengan P5 yang berjalan dari mulai detik 15 sampai ke detik 21. Proses ini menyebabkan nilai responsive time yaitu 21 dikurang 1 sama dengan 20. Nah, melalui data semua ini kita harus seluruh total dari nilai waktu yaitu 5 tambah 20 tambah 9 tambah 13 tambah 5 tambah 2 yaitu sama dengan 54. Nah, kita harus cari rumus yang lain yaitu dengan cara hasil TR-nya yaitu 54 dikurang 6 sama dengan 9. Baiklah, kali ini kita masuk ke dalam HPRN ya. HPRN itu Highest Penalty Ratio Next. Nah, HPRN itu apa? HPRN itu adalah penjadwalan dengan prioritas dan tanpa premsi. Yang menjadi prioritas adalah besarnya rasio penalti. Jadi ada RP di sini, ada rasio penaltinya. Kemudian penjadwalan ini tetap mendahulukan proses pendek ditambah dengan mempertimbangkan rasio penaltinya yang ditentukan berdasarkan lama waktu antrian. Langsung saja kita masuk ke dalam ini ya, ke dalam soalannya. Jadi di sini ada AT, ada proses, ada AT, kemudian ada BT-nya, ada burst time-nya. Yang mana prosesnya ada P1, P2, P3, P4, P5, P6. Nah, jadi langkah pertama yaitu kita melakukan penjumlahan untuk seluruh burst time yang dimiliki setiap prosesor. Jadi setiap proses ini ada burst time-nya kita jumlahkan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai maksimum pada grafik Gantt-nya. Sehingga kita dapatkan nilainya yaitu kita tambahkan ya BT-nya 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 kemudian ditambah 1. Dapatlah hasilnya 21 teman-teman. Nah, jadi kita buat ya kalau udah kita buat grafik ya. Buat apa ya? Kayak penggarisnya gitu dari 0 sampai ke 21. Kemudian pada metode HPRN ini akan dimulai dari prosesor yang pertama kali muncul gitu. Ya kan? Nah, dari ini algoritma akan dimulai dari yang pertama kali datang ya, yaitu prosesor 3, proses 3 P3 ini. Yang mana dia AT-nya ini 0 tadi teman-teman. Dimulai dari detik ke 0, kita lihat di sini 0, berakhir di detik ke-5 BT-nya, ya kan? Jadi untuk respon time kalau kita udah dapat udah dapat start awal ya kan, first time-nya, maka kita akan menghitung RT-nya tadi, respon time-nya. Jadi respon time itu punya rumus yaitu finish time dikurang arrival time. Finish time-nya kita di 5, ya kan? Kemudian dikurang arrival time-nya 0. Jadi maka kita dapatkan respon time-nya yaitu 5. Kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi untuk prosesor setelahnya dihitung berdasarkan nilai rasio penalti dengan rumus rasio penalti itu sama dengan RP sama dengan S ditambah BT dibagi BT. Untuk nilai S akan dihitung dengan rumus FT dikurang AT. Kalau rumus untuk nilai S-nya itu ya nanti teman-teman ya. Nah, kita masuk. Nah, ini prosesnya itu buat mencari P5 buat mencari langkah selanjutnya, kita harus dapat rasio penaltinya lagi, teman-teman. Nah, maka kini kita buat tabel di sini yang mana kita pakai sisanya tadi baru kita cari rasio penaltinya. Caranya itu S, kita cari S-nya dulu, S sama dengan FT dikurang AT, maka dapatlah P5 itu dapat S-nya 4,
P2 itu dapat S-nya 3, P4 3, P6 2, P1 1. Jadi FT-nya itu tadi, P5 itu dikurang dengan AT-nya P5. Nah, ya kan? FT-nya ini kita dapat dari proses sebelumnya, yaitu P3 tadi itu teman-teman. P3 FT-nya 5 dikurang dengan AT P5 gitu. Jadi 5 dikurang 1 dapat 4, P2-nya 5 dikurang 2 dapat 3, P4-nya pun AT-nya 2 sama. Kemudian P6-nya tadi 5 dikurang 3 dapat 2, kemudian P1-nya ada AT 4, 5 dikurang 4 dapat 1. Kemudian kita cari rasio penaltinya teman-teman. Nah, rasio penalti ini rumusnya tadi sama dengan sisa ditambah burst time dibagi burst time. Itu tadi dapat BT-nya di mana sebagai macamnya, sisanya itu tadi dapatlah ini teman-teman, P5 ada 4, P2 ada 3 dan seterusnya. Nah, dari tabel ini kita udah cari nih ya kan perhitungannya. Akhirnya dapatlah prosesor dengan rasio penalti yaitu prosesor 4 teman-teman, dengan nilai RP yaitu 2 ms. Nah, P4 itu rasio penaltinya 2 ya. Oke. Kemudian ya kan dengan ini maka proses 4 kita jalankan dengan BT-nya 3 nih di table teman-teman. Jadi dari detik ke-5 sampai detik ke-8 sehingga dapat nilai respon time-nya yaitu 8 dikurang 2. Dapatlah respon time-nya 6. Nah, kalau sudah gini kita lanjut lagi teman-teman nyari sisa dan rasio penaltinya lagi. Nah, udah kita cari lagi, tadi kan P4 sudah, berarti sisa P5, P2, P6 dan P1. Nah, kita kurang lagi. Kita udah dapet nih FT-nya di P4 itu 8 ya kan. Kita cari lagi nyari sisa dulu ya. Sisa itu FT dikurang AT. Kita cari FT dari P4 terakhir itu kan 8. Nah, buat yang belum tadi itu ada proses 5, 2, 6 dan 1. Jadi finish time yang di P4 itu dikurangi dengan AT untuk proses-proses yang belum selesai. Jadi 8 dikurang 1 dapat 7 untuk P5 ya, proses 5 nya. Kemudian 8 dikurang 2 untuk P2-nya dapatlah 6, kemudian P6-nya 8 dikurang 3 dapat 5, dan P1-nya 8 dikurang 4 dapat 4. Setelah itu semua udah kita dapat ya kan, barulah kita mencari rasio penaltinya. Sisanya tadi itu ditambah burst time dibagi burst time. Pokoknya rumusnya itu. Rumus rasio penalti itu sisa ditambah burst time dibagi burst time. Dapatlah P5 itu 7 ya kan, sisanya tadi itu ada 7 ditambah burst time-nya berapa? Burst time-nya ada ya kan, dibagi sama burst time. Dapatlah rasio penaltinya yaitu 2,1 buat P5 ya. Kemudian P2-nya dapat 2,5, P6-nya dapat 3,5 dan P1-nya dapat 5. Nah, ini kita ambil dari hasil tertinggi teman-teman. Maka yang hasil tertinggi itu dapat di P1 yaitu rasio penaltinya 5. Kita jalankan lagi P1-nya. Jadi P1 ini kita mulai dari detik ke-8 ya kan hingga detik ke-9 karena burst time-nya yaitu 1. Oke, teman-teman. Yaitu dapatlah kita cari kita sudah tadi kan sudah kita jalankan 1 burst time-nya 1. Nah, akhirnya kita cari buat respon time-nya lagi. Sama kayak sebelumnya, respon time-nya itu yaitu finish time dikurang dengan AT-nya ya kan. 9 dikurang 4 dapatlah 5 ms di respon time-nya. Sekarang sisa 3 proses teman-teman. 3 proses ini ada P5, P2 dan P6. Kita lanjut lagi, kita cari lagi sisa sama rasio penaltinya. Nah, P5 tadi finish time kita terakhir tadi di P1 ya ada 9 ya kan. 9 finish time kita. Maka kita cari lagi buat di P5 itu ada AT-nya ada 1, refill time-nya ada 1, kemudian P2 itu ada 2, P6 itu ada 3. Kita cari 9 dikurang 1 dapat 8, kemudian 9 dikurang 2 dapat 7 dan 9 dikurang 3 di P6 dapat 6. Nah, kita ambil tertinggi ya teman-teman ya dari hasil rasio penaltinya. Kalau sudah sisa dapat, kita jalankan rasio penaltinya tadi. Udah dapat hasil rasio penaltinya, kita cari nilai tertinggi teman-teman. Pokok dapat rasio penalti tertinggi itu yang bakal diambil buat menentukan proses selanjutnya siapa yang akan dijalankan. Dari tabel ini, dari sisa 3 proses ini kita dapatkan kalau proses P2 itu merupakan rasio penalti tertinggi, maka kita jalankan proses yang kedua. Di sini proses kedua kita jalankan. Proses kedua di sini refill time-nya ada 2 dan burst time-nya ada 4. Maka tadi kan terakhir kita berhenti di 9 itu proses satunya.
ya kan? Nah, dari sini di P4 ini kita jalankan lagi teman sorry di P2 ini kita jalankan lagi teman-teman. Jadi dapatlah burst time 4 ya dari D9 ke 13 gitu. Nah, kemudian kalau udah kita jalankan, kita carikan lagi respon time-nya. Gimana caranya? Sama kayak tadi, finish time-nya kita kurangi dengan arrival time, dapat respon time-nya 11. Sisa 2 lagi teman-teman. Ada 2 proses lagi yang belum kita jalankan, yaitu P5 dan P6. Sama lagi caranya, kita harus mencari sisa dan mencari rasio penaltinya. Caranya gimana sisa P5 P6 tadi? Nah, di finish time terakhir kita itu ada di P2 yaitu 13 teman-teman. Nah, 13 itu dikurang dengan arrival time dengan ke proses-proses yang belum dijalankan tadi. Jadi finish time terakhir 13 dikurang dengan proses 5 arrival time-nya itu 1. 13 dikurang 1 dapatlah sisanya 12. Kemudian P6-nya tadi dapat 13 dikurang 3 dapatlah 10 gitu teman-teman. Kemudian kita cari lagi rasio penaltinya. Sisa tadi ditambah burst time dibagi burst time. Sisanya ada berapa? Ada 12. Ditambah burst time. Burst time-nya berapa? P5 itu, ya kan? Kemudian eh, dibagi sama burst time lagi gitu teman-teman. Oke. Kemudian selanjutnya kita dapat nih nilai tertinggi rasio penaltinya yaitu 6 teman-teman. 6 rasio penalti tertinggi itu ada 6 hasilnya yaitu ada di proses ke-6. Kita jalankan proses ke-6 teman-teman. Nah, proses ke-6 ini eh, startnya itu di detik ke-13 dan dia burst time-nya ada 2, maka berhentinya di 15. Kemudian kalau kita udah dapat startnya tadi di 13 dan finish time-nya di 15, maka kita harus mencari respon time lagi. Ya sama lah kayak proses-proses sebelumnya. Jadi respon time itu kita dapatkan setelah finish time 15 dikurang dengan arrival time dari P6 ini 3, maka dapat respon time 12. Nah, karena tadi sisa 1, kita nggak perlu lagi mencari sisa dan rasio penalti, maka kita menjalankan lagi tadi sisanya yaitu proses kelima yang terakhir dijalankan. Nah, jadi proses kelima ini kita mulaikan dari finish time terakhir tuh dia finish time terakhir tadi itu ada di P6 yaitu 15, maka P5 ini kita start lagi di 15 sampai ditambah 6 burst time itu. Oke, 15 ditambah 6 dapatlah 21. Nah, finish time dari P5 ini 21. Kemudian tetap kita cari lagi respon time-nya yaitu finish time P5 dikurang dengan arrival time P1 P5. Dapatlah 21 dikurang 1 maka respon time-nya sama dengan 20 teman-teman. Jadi setelah ini semua selesai, ya kan? Dapatlah kita mencari seluruh respon time yang kita jumlahkan teman-teman. P3 ada 5, kemudian P5 ada 20, P4 ada 6, P2 ada 11, P6 ada 12, dan P1 ada 5. Kita totalkan 5 tambah 20 tambah 11 tambah 6 tambah 12 tambah 5, maka dapat respon time-nya yaitu 59. Total respon time-nya 59 dan kemudian kita cari TR-nya teman-teman. Nah, TR-nya itu caranya gimana? Yaitu total dari respon time, jumlah respon time itu dibagi dengan total proses. Jadi untuk materi kita kali ini prosesnya itu ada 6, P1, P2 sampai P6. Maka dari total seluruh respon time tadi itu dibagi dengan total proses. Maka 59 dibagi 6 yaitu 9,83. Baik teman-teman. Halo semua, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari penjadwalan prosesor, yaitu round robin quantum time 3. Nah, mari kita langsung saja. Di sini kita akan melakukan penjumlahan untuk seluruh burst time yang dimiliki oleh setiap prosesor dengan tujuan mendapatkan nilai maksimum pada grafik Gantt. Sehingga didapatlah nilai total yaitu 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 21. Melalui jumlah total ini, akan didapat suatu grafik yang dimulai dari 0 sampai ke 21. Nah, setiap prosesnya akan dimulai dari prosesor yang pertama kali muncul sampai yang terakhir muncul. Sehingga urutannya itu dari prosesnya dimulai dari P3, P5, P4, P2, P6 dan diakhiri oleh P1. Melalui proses ini, P3 itu akan bergerak dari detik ke 0 sampai detik ketiga, sehingga sisa waktunya hanyalah 2 milisecond.
Setelahnya, proses akan dilanjutkan oleh P5 yang akan bergerak dari detik ketiga sampai detik ke-6, sehingga sisa waktunya hanyalah 6 dikurang 3 sama dengan 3 milisecond. Setelah proses itu, P4 akan bergerak dari detik ke-6 sampai detik ke-9, sehingga sisa waktunya itu dari P4 akan menjadi 0 atau selesai. Sehingga nilai response time-nya yaitu 9 dikurang 2 sama dengan 7 milisecond. Prosesnya dilanjutkan oleh P2 yang bergerak dari detik ke-9 sampai detik ke-12. Sehingga sisa waktu dari P2 yaitu 4 dikurang 3 sama dengan 1 milisecond. Prosesnya dilanjutkan oleh P6 yang bergerak dari detik ke-12 sampai ke-14. Dikarenakan burst time-nya yang kurang dari 3 milisecond, sehingga dinyatakanlah bahwa P6 telah selesai. Sehingga nilai dari response time-nya yaitu 14 dikurang 3 sama dengan 11 milisecond. Proses akan dilanjutkan oleh P1 yang bergerak dari detik ke-14 sampai detik ke-15. Dikarenakan burst time dari P1 hanya 1 milisecond, kurang dari 3 milisecond, dinyatakanlah P1 telah selesai. Maka nilai dari response time-nya yaitu 15 dikurang 4 sama dengan 11 milisecond. Dikarenakan semua prosesor telah mengalami proses akan kembali lagi ke prosesor yang masih memiliki sisa nilai, yaitu P2, P3, dan P5. Prosesornya akan dilanjutkan oleh P3 yang masih memiliki sisa burst time yaitu 2 milisecond, sehingga masih berproses dari detik ke-15 sampai detik ke-17. Maka P3 akan selesai, sehingga P3 akan dimulai dari detik ke-0 sampai detik ke-17, sehingga response time-nya 17 dikurang 0 sama dengan 17 milisecond. Proses ini akan dilanjut oleh P5 yang masih memiliki sisa burst time yaitu 3 milisecond yang akan bergerak dari detik ke-17 sampai detik ke-20. Maka P5 dinyatakan selesai yang akan dimulai dari detik ke-1 sampai detik ke-20 dengan response time-nya yaitu 20 dikurang 1 sama dengan 19 milisecond. Proses ini selanjutnya akan berakhir dari P2 yang masih punya sisa waktu burst time adalah 1 milisecond sehingga akan bergerak dari detik ke-20 sampai detik ke-21. Melalui proses ini, didapat bahwa P2 akan dimulai dari detik kedua dan berakhir di detik ke-21 dengan respons time-nya bernilai 21 dikurang 2 sama dengan 19 milisecond. Nah, melalui seluruh nilai respons time itu didapat nilai total yaitu 17 ditambah 19 ditambah 7 ditambah 19 ditambah 11 ditambah 11 sama dengan 84 milisecond. Dengan ini, kita bisa tahu nilai TR dari round robinnya, yaitu 84 dibagi 6 sama dengan 14 milisecond. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan kita hari ini. Ada penjadwalan CPU yang di dalamnya ada beberapa jenis yaitu FCFS, PSJF, NPSJF, HPRN, dan round robin yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Mungkin lebih dan kurangnya mohon maaf. Ini saja pembahasan kami kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.